Selamat datang di channel Literatus. Anda harus tahu. Inilah 5 kelakuan aneh Krisnamurti dalam kasus kopi sianida. Pertama, mengatakan satu alat bukti sudah dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Pernyataan aneh ini dikatakan Krisnamurti kepada awak media ketika ia melakukan jumpa pers. Pada waktu salah seorang awak media bertanya terkait syarat 2 alat bukti dalam penetapan Jessica sebagai tersangka, Krisnamurti mengatakan bahwa syarat 2 alat bukti sifatnya normatif, 1 bukti saja sudah cukup. Alat bukti Pak, kemungkinan apa ya Pak? Yang disampaikan Kapolda itu normatif teorinya bahwa dalam melakukan penangkapan minimal 1 alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Ya itu yang dimaksud Bapak Kapolda, normanya begitu, aturannya begitu. Padahal, menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika memenuhi syarat alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Kemudian disempurnakan oleh MK, melalui putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, kalau sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Pernyataan polisi yang berpengalaman, juga berpangkat kombes seperti ini, tentu sangat aneh bin ajaib. Bagaimana mungkin mentersangkakan seseorang, dengan cara melanggar hukum? Kedua, pertemuan 4 mata dengan Jessica di tahanan. Dalam pembelaannya, Jessica menerangkan bahwa, ketika berada di sel khusus, ia didatangi Krisnamurti dan diminta untuk mengakui bahwa, ia memang pelaku yang meracuni Mirna. Selain itu, Jessica juga menceritakan bahwa, kalau Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka Jessica akan dapat keringanan hukuman. Bahkan, Krisnamurti menawarkan Jessica dengan hukuman ringan, yakni hanya penjara 7 tahun. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akanlah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terkait pengakuan Jessica, sudah dapat dipastikan bahwa memang benar demikian, karena hingga sekarang, Krisnamurti tidak pernah menolak pengakuan Jessica tersebut. Ketiga, sering mengikuti persidangan. Kalau kita perhatikan, Krisnamurti selalu ikut menonton, atau barangkali mengawal persidangan kopi sianida. Kalau dilihat dengan kacamata umum, mungkin saja ia memang memiliki banyak waktu kosong, sehingga ia memanfaatkan waktunya untuk menonton jalannya persidangan kopi sianida. Namun, kalau dicermati, kelakuan Krishna ini rasa-rasanya aneh, karena sepertinya ia ingin memastikan proses persidangan berjalan sesuai harapannya. Sederhana saja, apa tidak ada pekerjaan lain sebagai polisi, selain menonton sidang? Keempat, menolak dengan keras otopsi mayat Mirna. Sebagaimana diketahui, Krisnamurti adalah pemimpin utama dalam penyidikan kasus kopi sianida. Polisi yang kini menyabet bintang 2 ini, tidak lain orang yang menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Setelah saya mencermati berbagai jumpa pers dari Krisnamurti, dapat secara terang diketahui bahwa, ternyata Krishna menolak ketika diminta otopsi ulang oleh pihak Jessica. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya, keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa takut? Hal ini memang terkesan aneh, tapi ini kenyataan. Padahal, kalau kita bicara perkara pidana pembunuhan, prinsip dasarnya adalah no autopsy, no case. Artinya, tidak ada otopsi, maka tidak ada kasus. Kelima, pasang badan bahwa Jessica harus bersalah. Sejak Jessica ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, yang tidak lain dipimpin oleh Krisnamurti, Jenderal Bintang 2 ini, kerap kali menunjukkan kelakuannya, yang pasang badan bahwa, Jessica lah yang bersalah. Sikap pasang badan Krisnamurti, dapat kita perhatikan ketika ia menolak keras otopsi, yang diminta pihak Jessica, juga sikapnya yang bersedia menemui Jessica di tahanan, hanya untuk menawarkan hukuman 7 tahun penjara bagi Jessica. Jangan lupa dukung channel ini.